Makanya di antara nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu adalah di antaranya adalah al-i'rad an dinil Islam bikulliyah. Seseorang meninggalkan agama Islam secara total. Maksudnya meninggalkan Islam tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, nggak mau tahu tentang agama Islam. Total dia tidak mau belajar. Maka orang total tidak mau belajar tentang agama Islam menjadikan dia tidak paham sama sekali beribadah, menjadikan dia tidak bisa beribadah, tidak bisa mentauhidkan Allah. Ya, maka orang harus tahu, dia harus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Salasatul Usul, ya, atau yang sering dikenal dengan 3 landasan utama. Kita terhenti pada pertemuan sebelumnya pada muqaddimah yang kedua, pada masalah yang kedua. Dan kita masuk pada masalah yang ketiga. Masalah yang pertama, ya, Syekh menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki untuk kita tidak percuma, tetapi melainkan semuanya tersebut agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, masalah kedua, beliau mengingatkan bahwasanya, ya, setelah mengingatkan tujuan diciptakan manusia, kemudian beliau menjelaskan masalah yang kedua adalah Allah tidak ridha kalau seandainya Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian masalah yang ketiga, ya, setelah seseorang mentauhidkan Allah, kemudian menjauhi daripada kesyirikan, maka yang ketiga ini adalah, kata beliau, anna man ata'ar rasul wa wahhada Allah la yajuz lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Kata beliau, adapun yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh bagi dia mencintai terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang tersebut orang yang terdekat, keluarga terdekat, maka tidak boleh dia mencintainya. Adapun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalian tidak mendapati, kata Allah, suatu kaum yang mencintai Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Dan mereka lah yang Allah tetapkan pada hati mereka keimanan,
dan Allah kuatkan mereka dengan bantuan darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Dan Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah Hizbullah, mereka lah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Di poin yang ketiga ini, Syekh menjelaskan kepada kita tentang kelaziman orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kelazimannya adalah dia tidak menyukai, membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Maka kelaziman ketika seorang itu beriman, mentauhidkan Allah, kelazimannya adalah dia tidak menyukai, membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Dan ini disebut oleh para ulama yang sering dibahas di dalam buku-buku akidah dengan istilah al-wala wal bara. Sifat al-wala wal bara, cinta dan benci. Seorang muslim, dia tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Semakin orang itu dia menjalankan sunnah Nabi, semakin orang tersebut menjalankan ketaatan kepada Allah, semakin cinta dia kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, jika orang tersebut menjauh dari Allah dan Rasulnya, maka kita pun tidak menyenanginya. Semakin dia bermaksiat, semakin kita tidak suka. Semakin besar maksiatnya, semakin besar kesukaan kita. Maka seorang muslim menaruh cinta dan benci terhadap sesamanya adalah ukurannya adalah dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk keimanan, kelaziman orang itu betul-betul mentauhidkan Allah, betul-betul dia menjauhkan daripada kesyirikan, kelaziman dari hal tersebut adalah dia tidak menyukai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Pertama, di antaranya adalah orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir adalah orang yang mereka yang membangkang dari perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Maka tidak boleh seorang muslim mencintai di dalam hatinya orang-orang kafir. Tidak boleh seorang muslim mencintai di dalam hatinya orang-orang musyrik. Maka ini akidah. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan al-wala wal bara ini bisa menyeret orang itu kepada kekufuran. Bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka para ulama membagi al-wala wal bara itu ada dua. Ada al-wala wal bara yang disebut para ulama dengan tam yang sempurna. Dia mencintai orang kafir ya dengan sempurna. Maksudnya apa? Dia senang kalau seandainya ada orang kafir itu agamanya jaya di atas agama Islam. Dia senang bertambahnya orang memeluk selain agama Islam. Dia senang kemenangan orang kafir atas kemenangan orang Islam. Maka ini adalah al-wala, cinta terhadap orang kafir yang mengeluarkan dia kepada keislaman. Dan ini kufur hukumnya. Orang mencintai orang kafir, kemudian dia senang bahwasanya orang kafir itu mengalahkan orang Islam. Orang kafir tersebut ya dahsyat kemajuan agamanya, berkembang pesat misalnya, dan dia bangga terhadap demikian, atau menolong orang kafir terhadap agama mereka, maka ini adalah kekufuran. Maka ini al-wala wal bara yang menyeret kepada kekufuran, dan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua kata para ulama, al-wala wal bara yang dikatakan oleh para ulama ya tidak menyeret seorang tersebut kepada kekufuran adalah al-wala wal bara terhadap orang kafir pada perkara dunia. Terhadap perkara dunia. Maka kalau berkaitan dengan perkara dunia, ya, perkara dunia orang tersebut tidak berkaitan dengan perkara agamanya, maka ini tidak menyeret orang tersebut kepada kekufuran. Contoh misalnya, dia senang penampilannya ya pemain bola semacam ini. Rambutnya ya di belakang longor, di higa longor misalnya. Senang dia penampilan demikian karena dia menyukai ya. Akhirnya pun dia mengikuti gaya penampilannya. Maka ini adalah al-wala, cinta terhadap orang kafir terhadap perkara dunia. Maka ini hukumnya berdosa, tidak kekufuran.
Hukumnya dia berdosa karena ini dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menunjukkan orang tersebut kurang imannya kepada Allah. Kurang cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka ya tidak berkumpul pada hati seorang mukmin bagaimana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak berkumpul pada hati seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian penolong atas sebahagian yang lain, kekasih. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada orang kafir pada perkara dunianya di dalam hati kita, maka ini membawa kepada kemaksiatan, tidak membawa kepada kekufuran. Ini hukumnya dosa. Dia berdosa. Adapun dalil tentang masalah ini adalah cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau menginformasikan kepada orang-orang kufar Quraisy pada saat itu di kota Mekah perihal tentang kedatangan Nabi, agar orang kafir tersebut, orang-orang musyrikin di Mekah sana bersiap-siap. Ya, kalau seandainya Nabi datang, mereka sudah siap. Dia memberitahukan tentang masalah ini. Kemudian dia titipkan kepada seorang wanita membawa surat tersebut. Kemudian Nabi SAW pun menyuruh para sahabat, dia tanya Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, ambillah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang dibawa oleh seorang wanita. Kemudian dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali pun mencegat wanita ini. Dicari tidak ada. Kata Ali, keluarkan surat yang dititipkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Diancam oleh Ali, akhirnya wanita itu pun mengeluarkan suratnya. Dan surat itu dibawa kepada Nabi SAW. Dan disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi pun menyuruh para sahabat membawa Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat. Seorang juga berperang pada perang Badar. Kemudian kata Nabi SAW, mahamalaka ala dharik. Wahai Hatib, kata Nabi SAW, apa yang membuatmu melakukan demikian? Memberikan informasi kepada orang-orang kafir tentang kita akan menyerang mereka. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ini memiliki anak dan keluargaku di Mekah. Dan tidak ada yang satu pun dari kabilahku yang membelanya. Ya, dan tidak ada dari para sahabat ini yang bisa membela keluargaku nanti di Mekah. Dan aku ingin memberitahukan kepada mereka surat ini agar aku memiliki jasa kepada orang kafir tersebut sehingga mereka menjaga keluargaku. Dan aku takut kalau engkau menyerang wahai Rasulullah, anakku akan dibantai oleh mereka. Keluargaku akan dibunuh oleh mereka. Kemudian Nabi pun memaklumi uzurnya Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi perbuatan Hatib ini salah. Kemudian kata Nabi SAW, biarkan dia. Kemudian kata Umar, wahai Rasulullah, da'ni an adriba unaqah. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Sesungguhnya dia adalah seorang munafik. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah melihat hati-hati ahlul Badar, orang berperang, perang Badar. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah, lakukan apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat bahwasanya perbuatan Hatib ini adalah perbuatan yang salah, ya, perbuatan dosa, tetapi tidak mengeluarkan beliau kepada kekufuran. Kenapa? Karena ini adalah mualah, ya, dalam bentuk perkara dunia, bukan perkara agama mereka. Berdasarkan peristiwa ini, para ulama mengatakan bahwasanya cinta terhadap orang kafir dalam perkara dunianya, dari cara berpakaiannya, mengikuti gaya-gayanya dan seterusnya, maka ini cinta yang membawa kepada kemaksiatan. Hukumnya haram, tidak membawa kepada kekufuran. Kemudian perlu dipahami tentang masalah wal-bara ini dua sisi. Kita ini berbicara dari sisi keimanan, akidah kita kepada orang kafir, keimanan yang di dalam hati. Bukan berbicara dari sisi muamalah. Muamalah itu bab lain. Masalah akidah itu bab lain. Ketika ulama berbicara tentang al-wala wal bara, itu berbicara tentang masalah akidah. Ya, keyakinan yang ada dalam hati kita. Adapun di dalam masalah muamalah,
maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang musta'min, orang-orang kafir yang mendapatkan keamanan, atau orang kafir yang mengadakan perjanjian, atau kafir dhimmi yang membayar zidyah, maka mereka ini ya kita boleh berbuat baik kepada mereka, berdagang, berbisnis, ya. Anda memberi sesuatu, memberi hadiah kepada mereka tidak ada masalah. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita berbuat baik, bermuamalah kepada orang-orang kafir yang mana mereka bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, maka diperbolehkan Anda berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Makanya Nabi SAW, beliau kadang-kadang berhutang dengan orang Yahudi. Dan Nabi SAW jadikan baju besi beliau sebagai jaminannya. Ya. Bahkan sampai Nabi SAW meninggal, baju besi beliau sebagai gadaiannya. Wadir'uhu marhunah. Ya. Maka Nabi SAW kadang bermuamalah dengan orang Yahudi. Ya. Kadang Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam. Maka ini dua hal yang berbeda. Ya. Antara keimanan di dalam hati kita terhadap orang-orang kafir dengan muamalah kita kepada mereka. Maka kalau kita bermuamalah, ketujuh berdagang, misalnya ketujuh berbisnis dengan orang kafir, oh antum ini kada wala wal bara, salah ini. Bukan babnya. Ini bab adalah bab muamalah. Ya. Dan orang kafir itu para ulama membagi ada beberapa tingkatan. Ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, maka ini hukumnya adalah kita melawan mereka, kita berjihad. Kalau ada orang kafir menyerang negara kaum muslimin, maka kita disuruh untuk berjihad melawan mereka. Kemudian ada orang kafir itu disebut dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di negara kita dan dia membayar jizyah, upeti kepada pemimpin. Maka itu disebut dengan kafir dhimmi. Kemudian ada kafir namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang hidup di negara mereka tapi mengadakan perjanjian dengan negara kita. Tidak saling menyerang, ya, tidak saling membantai, melakukan perjanjian damai. Maka ini disebut dengan kafir mu'ahad. Mereka hidup di negara mereka tetapi mengadakan perjanjian dengan kita. Kemudian ada orang kafir itu ada kafir musta'min. Kafir musta'min itu adalah orang kafir datang ke negara kita dalam rangka berkunjung, dalam rangka ziarah misalnya. Kemudian mereka meminta keamanan, meminta perlindungan. Ya. Maka ini wajib dilindungi. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'man ini wajib dilindungi. Dan tidak boleh seseorang ya berbuat zalim kepada mereka. Ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kafir yang ada di negara kita kafir mana Ustaz? Kan ada yang bayar jizyahnya. Iya. Maka negara orang kafir yang hidup di negara Islam, ya, yang hidup di negara Islam, maka disebut kafir dhimmi. Tetapi nya kadang membayar jizyah, tidak mengharuskan. Karena membayar jizyah itu terkait oleh seorang imam, seorang pemimpin. Kalau seandainya sang pemimpin tersebut tidak mewajibkan membayar jizyah, maka tidak wajib bagi mereka. Karena itu dikembalikan kepada seorang pemimpin. Maka setiap kafir yang hidup di negara muslimin, kemudian dulunya mereka membayar jizyah, sekarang tidak lagi, maka berlaku. Ya, keturunan mereka tetap dikatakan kafir dhimmi. Maka tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti, maka harus tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya. Maka kita boleh berbuat baik kepada mereka. Maka Allah mengatakan, tidak mengapa kalian berbuat kebaik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Apalagi ditambah ketika Anda bermuamalah sama mereka, menginginkan agar mereka masuk Islam.
Maka disuruh lagi kita untuk berbuat baik untuk mengambil hati mereka. Ya. Kemudian, ya, Syekh melanjutkan, ya, di akhir beliau tutup mukaddimah beliau ini, ya, dengan khatimah, ya, dengan penutup kata beliau, "I'lam arsyadakallah li ta'atih." Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya dalam ketaatan kepadanya. Kata beliau, "Annal hanifiyah millat Ibrahim an ta'budullah wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalik amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun." Kata beliau, sesungguhnya hanifiyah, ya, adalah millat Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. An ta'budullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah wahdahu, hendaklah kalian menyembah Allah dan mentauhidkannya, mukhlishan lahuddin, ikhlas dalam beragama untuknya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia, dan dengan perkara ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Adapun makna ya'budun kata Syekh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menutup dengan, ya, pertama beliau tutup dengan doa, ya. Bahwasanya kata beliau, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya untuk ketaatan kepadanya. Maka, ya, semacam ini seorang muallim, ya, seorang guru, seorang ustaz, seorang syekh dan yang lainnya, ketika dia mengajar santrinya, mengajar muridnya, ya, maka dengan pertama mendoakan. Karena kita ini kadang-kadang lupa mendoakan, ya. Lupa mendoakan orang-orang itu ketika dia berada dalam kesalahan, dalam kenakalan, misalnya dalam ketidakpatutan, ketidakpantasan, lupa mendoakan mereka kebaikan. Kadang-kadang kita itu emosi aja berdahulu, ya. Melihat santri kada paham-paham, bah ini mulai keturun kayaknya kada paham-paham ini. Iya. Maka lupa dia untuk mendoakan kebaikan. Maka di sini Syekh mengajari kita, ya, di antara, ya, seorang muallim itu, seorang pengajar, ya, siapapun dia, pertama dia hendaknya dia mendoakan, ya, mendoakan dengan uslub yang lembut, ya. Doa itu orang kalau didoakan hatinya menjadi siap untuk menerima, ya, hatinya menjadi siap untuk menerima. Karena manusia ini butuh dengan kelembutan. Ya, manusia ini butuh dengan kelembutan. Bukan berarti tidak boleh keras, boleh. Tetapi orang itu lebih banyak butuh kelembutan daripada kekerasan. Kemudian di sini Syekh mengatakan annal hanifiyah. Sesungguhnya hanifiyah, ya. Di sini beliau mengatakan annal hanifiyah millat Ibrahim. Kenapa di sini millata fathah harakatnya? Karena di sini artinya badaliyah, badal. Badal itu di dalam ilmu nahwu dia mengambil hukum sebelumnya. Ya. Makanya disebut dengan annal hanifiyata millata, bukan millatu, tapi millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah ini adalah agama Ibrahim. Ya, badal. Ya, seperti kita mengatakan dalam bahasa Arab, akaltu khubza nisfahu. Saya makan roti separuhnya. Separuh itu ganti dari kata roti. Maka dia mengikuti harakat sebelumnya. Maka annal hanifiyata millati Ibrahim. Kata beliau, sungguhnya Hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib. Pertama, Hanifiyah ini ketika disebutkan Hanifiyah, ya, di dalam perkataan para ulama memiliki dua makna. Yang pertama, ya, beliau menginginkan Hanifiyah di sini adalah makna Hanifiyah itu dari sisi makna secara umum maknanya adalah al-Islam. Maknanya adalah al-Islam. Yang kedua, makna Hanifiyah itu, ya, secara khusus maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya.
Ini makna Hanifiyah secara khusus, ya. Kata beliau, annal Hanifiyah millat Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah ini adalah agama Nabi Ibrahim. Ya. Kenapa Hanifiyah ini disebutkan agama Nabi Ibrahim? Ya. Padahal Nabi SAW, ya. Padahal Nabi SAW orang yang luar biasa dalam mentauhidkan. Nabi SAW ya tidak ada di dunia ini jasanya lebih besar daripada jasa Nabi SAW dalam mentauhidkan manusia, mengajak manusia dalam tauhid dan mendakwahkannya. Tetapi kenapa Hanifiyah itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim? Tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah ya. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau masaknya lebih dahulu daripada masaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masak beliau lebih dahulu dari masa Nabi sallam. Dari sisi masa Nabi Ibrahim lebih dahulu. Dari sisi ubuwah, dari sisi nasab, maka Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya buyuk pengkakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail lah bermula nasab orang Arab. Jadi dari Ismail itu dinasabkan orang Arab, semua itu dinasabkan melewati jalur Ismail. Orang Yahudi nasabnya mulai dari Ishak. Ya, dari Ishak. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab beliau kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Hanifiyah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim dari sisi zaman beliau lebih dahulu. Dari sisi nasab beliau adalah buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, kenapa Hanifiyah ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad? Para ulama menjelaskan yang kedua sebabnya adalah Nabi Ibrahim ini diketahui oleh semua manusia, baik itu orang Yahudi, orang Nasara, dan orang-orang musyrikin al-Arab, orang-orang musyrik Arab pada saat itu. Mereka mengetahui Nabi Ibrahim dan memuliakannya. Orang Yahudi mengagungkan Nabi Ibrahim, orang Nasara mengagungkan Nabi Ibrahim, orang-orang musyrik Arab mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semuanya mengaku berada pada agama Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik Arab, mereka mengaku-ngaku bahwasanya berada pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim untuk membantah ya pengakuan mereka bahwasanya mereka mengaku-ngaku saya ini berada pada agama Nabi Ibrahim. Makanya Hanifiyah itu dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim dengan dua sebab ini. Ya, untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang musyrik Arab, ya, bahwasanya mereka mengatakan mereka alal haq, di atas agama Nabi Ibrahim, ternyata bukan. Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim adalah mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Makanya dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, kenapa Hanifiyah ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim? Ya, kenapa dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim saja? Tidak dinisbatkan kepada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Kenapa tidak dinisbatkan kepada Nabi Ismail? Kenapa tidak dinisbatkan Hanifiyah ini kepada Nabi Musa? Bukankah semua nabi-nabi itu juga membawa dakwah tauhid? Ya, tapi kenapa hanya Nabi Ibrahim saja yang dinisbatkan? Kenapa tidak dinisbatkan kepada nabi-nabi setelahnya? Maka para ulama mengatakan, kenapa hanya dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim saja? Karena Nabi Ibrahim dikatakan imaman liman ba'dahu. Beliau imam setelah orang yang datang belakangan. Sedangkan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim bukan imam setelahnya, bukan. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah imam bagi umat setelahnya. Makanya dinisbatkan Hanifiyah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, semua umat ini mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Syekh di sini, Anal Hanifiyyah millah. Millah ini ya, maknanya sebagian ulama mengartikan makna millah ini adalah agama, ya. Maka
Sebagian ulama mengatakan millah ini lebih khusus daripada agama. Sebagian ahlu ilmu mengatakan millah itu adalah asluddin, asal agama. Arti millah itu adalah asal agama. Maka ini makna yang paling tepat, kata millah itu asluddin, asal agama, ya. Lebih khusus daripada makna agama. Kemudian kata beliau, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Makna millat Ibrahim, makna Hanifiyah kata beliau adalah, Hanifiyah itu adalah kata beliau, engkau menyembah Allah dan mentauhidkannya dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia dan menciptakannya dengan sebab ini. Di sini Syekh menjelaskan makna Hanifiyah di sini adalah, kata Syekh di sini Hanifiyah adalah an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Di sini Syekh ingin memaknai makna Hanifiyah dengan dua makna yang saya jelaskan tadi. Makna Islam, ya, dan juga ingin memaknai al-Hanifiyah itu adalah dengan makna bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh ingin memaknai Hanifiyah ini dari dua sisi. Kemudian an ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Ibadah, ya, dikatakan ibadah, ya. Ibadah ini di dalam Islam memiliki dua makna. Ada makna ibadah itu maknanya adalah, ya, makna am, ya. Apa makna am dari ibadah tersebut? Maknanya adalah imtisalu khitabus syar'i al-muqtarin bil hub wal khudu', ya. Bahwasanya makna ibadah itu adalah melaksanakan perintah syariat, ya, yang diiringi dengan kecintaan dan ketundukan. Itu makna ibadah, ya, secara umum, ya. Makna ibadatullah, beribadah kepada Allah, maknanya itu. Kalau ditanya apa makna beribadah kepada Allah, adalah menjalankan, ya, melaksanakan perintah syariat yang diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan. Dan ibadah itu bisa bermakna khas, artinya bermakna tauhid. Di sini Syekh ingin mengartikan, memahami makna ibadah di sini adalah dengan makna tauhid. Syekh menginginkan makna ibadah di sini adalah dengan makna tauhid. Dan ibadah dan tauhid ini kadang-kadang ada hubungan satu sama lain. Ibadah dan tauhid ini memiliki hubungan satu sama lain. Kalau dilihat ketika orang itu ingin beribadah, maka pasti dia akan mentauhidkan Allah. Karena setiap orang beribadah, maka harus dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan orang beribadah untuk mentauhidkan Allah. Salat, tujuannya salat apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah itu dari sisi makna ini sama, arti ibadah dengan tauhid. Dari sisi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, dari sisi keinginan dia, makna ibadah dan tauhid itu sama. Tetapi dari sisi lain, dilihat dari amalannya, maka ibadah dan tauhid itu berbeda. Ibadah itu sifatnya lebih umum. Tauhid itu bagian dari ibadah. Tauhid itu bagian dari ibadah. Ya, ibadah itu sifatnya lebih umum. Ada sholat, zakat, puasa, haji. Dan tauhid itu bagian dari ibadah. Taib. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, ya, bahwasanya tujuan diciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Kata Syekh, wa makna ya'budun yuwahidun. Adapun makna ya'budun adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara penafsiran para ulama salaf dalam menafsirkan ayat ini, bahwasanya makna ya'budun adalah, maknanya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin kita bertanya, Ustadz, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tetapi kenyataan yang ada, banyak orang itu tidak mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan dengan tidak mentauhidkan mana lebih banyak? Orang yang beribadah dengan tidak beribadah mana yang lebih banyak? Yang tidak beribadah
lebih banyak. Taib. Sekarang percuma dong Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia apa? Tidak beribadah. Kebanyakan manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Terus untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia? Kalau seandainya tujuannya tidak tercapai. Ya. Maka para ulama memahami ayat ini tidak demikian. Para ulama memahami ayat ini ketika Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, ini yang disebut dengan iradatus syar'iyyah. Keinginan Allah secara syariat. Jadi Allah itu memiliki keinginan. Keinginan Allah itu ada dua, ada namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah syar'iyyah. Dua iradah ini sesuatu, iradah kauniyah dan syar'iyyah ini berbeda. Syar'iyyah lain, kauniyah lain. Banyak orang tersesat akibat tidak memahami iradah ini. Sehingga tersesatlah qadariyah, tersesatlah jabariyah karena tidak memahami iradah ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah kauniyah dan syar'iyyah. Apa itu iradah kauniyah dan syar'iyyah? Apa perbedaannya iradah kauniyah dan syar'iyyah? Iradah kauniyah ini pasti akan terjadi. Adapun iradah syar'iyyah belum tentu terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan secara kaun Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam. Maka secara kauni dan syar'i benar, Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam, beliau mati dalam keadaan Islam. Taib. Maka ketika Allah menginginkan Abu Bakar orang yang mati dalam keadaan Islam, maka secara kauni Allah inginkan demikian, maka terbukti secara kauni dan syar'i. Tetapi iradah syar'iyyah belum tentu. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk semuanya itu beriman. Secara syar'i Allah menginginkan demikian. Allah menginginkan secara syar'i semua hambanya ini beriman, tidak bermaksiat, semuanya beribadah. Allah menginginkan demikian secara syar'i, tapi tidak terbukti secara syar'i. Ya. Secara syar'i demikian, tapi secara kauni tidak terbukti. Maka iradah syar'iyyah itu belum tentu terjadi. Ketika Allah menginginkan sesuatu secara syar'i belum tentu terjadi. Berbeda dengan iradah kauniyah. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua kata para ulama, iradah kauniyah itu kadang dicintai Allah, kadang tidak. Adapun iradah syar'iyyah itu pasti dicintai oleh Allah. Ketika Allah menginginkan iradah syar'iyyah itu pasti dicintai oleh Allah. Allah menginginkan hambanya bertaubat, maka Allah pasti cinta terhadap orang yang bertaubat. Adapun iradah kauniyah belum tentu dicintai oleh Allah. Seperti Allah menginginkan secara kaun Abu Jahal itu kafir. Apakah Allah cinta kepada kekafiran Abu Jahal? Tidak cinta. Secara syariah Allah ingin Abu Jahal itu masuk Islam. Iya. Tetapi secara kaun Allah tidak suka dengan kekufuran Abu Jahal. Maka kata para ulama iradah kauniyah itu bisa kadang dicintai Allah, kadang tidak. Tapi iradah syar'iyyah itu pasti dicintai oleh Allah. Dan iradah syar'iyyah itu pasti ya. Hikmahnya itu bukan pada hikmahnya tersebut pada zat ibadah tersebut. Jadi Allah menginginkan pada zat ibadah tersebut. Berbeda dengan iradah kauniyah. Ketika Allah menginginkan sesuatu, bukan hikmahnya pada benda tersebut, pada sesuatu tersebut, tapi pada yang lain. Contoh, ketika Allah menciptakan iblis, apa hikmahnya Allah menciptakan iblis ini? Ya, apakah ada faedahnya iblis itu? Tidak. Tetapi faedahnya bukan untuk iblis, tapi untuk orang lain. Ketika ada iblis, ketika ada syaitan, ada orang berdosa, ada orang bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, dia bertaubat kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adanya iblis, adanya orang meminta ampun. Adanya iblis, adanya syaitan, adanya orang bertaubat kepada Allah, memuji Allah dengan namanya. Karena Allah menginginkan hambanya bertaubat. Hikmahnya apa? Adanya orang-orang bertaubat dengan adanya syaitan tersebut. Ya. Dengan adanya iblis tersebut, adanya orang-orang yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya itu tidak pada benda tersebut, tapi dampaknya kepada yang lain. Maka ini kata para ulama perbedaan antara iradah syar'iyyah dan iradah
kauniyah. Di dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala menginginkan iradah syar'iyah, menginginkan hambanya ini untuk beribadah. Tetapi tidak semua manusia mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Kata beliau, ya, perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Tauhid itu apa kata beliau? Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Tidak diragukan, tauhid itu merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar di dalam agama. Maka tidak ada perintah yang paling besar dalam agama ini kecuali tauhid. Kenapa? Karena sebanyak apapun ibadah yang Anda kerjakan, Anda sholat, Anda puas, sebanyak apapun, kalau seandainya Anda tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah Anda tidak diterima. Subhanallah. Anda perhatikan orang-orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman dahulu, jangan Anda kira mereka itu ibadahnya itu menyembah berhala, salah. Orang musyrik zaman dahulu itu ibadahnya persis seperti kita. Mereka puasa. Orang musyrik dahulu itu mereka puasa Asyura. Sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, mereka berpuasa, puasa Asyura untuk Allah puasa mereka. Mereka berhaji, kecuali Bani Quraisy, ya, bangsa Quraisy. Mereka tidak berhaji, tidak keluar ke Arafah. Yang lain melakukan masyair ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, semua melakukan, bangsa Arab, kecuali bangsa Quraisy tidak mau ke Arafah. Adapun ibadah haji mereka lakukan. Mereka berhaji, kemudian mereka bersedekah. Mereka sangat dermawan, bersedekah. Bahkan mereka bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Amr bin Hisham, dia menyembelih 100 ekor onta, ya, untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sanggup sikung sapi aja, kita kada kau berkorban. Ya. Ya. Musim kurban 100 ekor sapi kada kau kita mengumpulkan. Orang ini seekor orang, ya, seekor orang, ya, berkorban 100 ekor onta. Ya. Mereka bersedekah. Ya, jadi jangan orang zaman sekarang ini mengira orang-orang zaman jahiliyah dulu itu ibadahnya itu sujud kepada berhala, tidak. Tidak demikian. Mereka bersedekah, mereka berpuasa, mereka berhaji. Kesyirikan yang terjadi pada mereka adalah mereka menjadikan berhala tersebut sebagai wasitah, ya, wasitah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesalahan mereka di sana, menjadikan wasitah berhala tersebut syufa'a indallah. Ya. Tetapi ibadah yang lain mereka kerjakan. Tetapi apakah ibadahnya bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh di sini, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah yang paling besar yang Allah perintahkan dalam agama ini adalah tauhid. Kemudian di sini Syekh menjelaskan makna tauhid. Apa itu tauhid? Kata Syekh, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Tauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini memiliki dua makna. Ya, tauhid secara umum maknanya adalah ifradullahi bihaqqih. Seseorang mengesahkan Allah dengan haknya. Haknya Allah itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Makna yang kedua, makna tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam beribadah, yaitu di tauhid uluhiyah. Ini makna khas dari makna tauhid. Dan Syekh di sini menginginkan makna tauhid ini adalah makna yang khusus, yaitu ifradullah bil ibadah. Kenapa? Karena setiap ayat yang memerintah, baik ayat dan hadis, yang menyuruh mentauhidkan Allah, yang dimaksudkan ada tauhid uluhiyah. Setiap kata ayat yang menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah, ataupun hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah, maka yang dimaksudkan di sana adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Syekh di sini memaknai tauhid di sini adalah tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan sebentar. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya makna tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah. Makna tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Yang ingin beliau
inginkan dari makna tauhid di sini ada tauhid uluhiyah. Dan kita tahu bahwasanya sebagaimana dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Dan pembagian ini bukan pembagian yang baru. Pembagian ini diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Ustadz ulum mencari di Al-Quran, di hadis kadang-kadang namanya tauhid rububiyah. Jarpian diambil ini dari Quran, diambil dari hadis. Cari uluhiyah kadang-kadang tulisannya tauhid uluhiyah. Ya, maka jawabannya adalah dia ambil dari hadis dan Nabi, dia ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara istiqra'. Cara istiqra' itu adalah cara yang paling terkuat dalam pengambilan dalil sebuah hukum. Istiqra' itu adalah seorang mujtahid, dia datang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian dia memahami Al-Quran tersebut dengan semua tafsirnya, kemudian dia membaca hadis Nabi SAW sampai selesai semuanya, dia pahami dengan semua latar belakang dari sisi bahasa, kemudian dia menyimpulkan dari hadis dan Quran kesimpulan yang mana tidak akan keluar dari hal ini. Itu disebut dalil istiqra'. Itu dalil yang paling kuat. Tidak bisa melakukannya kecuali orang ahlul ijtihad. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah perkara ibadah, maka tidak akan terlepas tauhid ini dari tiga hal ini. Berbicara tentang sifat Allah dan nama-namanya. Kadang tauhid itu berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang tauhid itu berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan dalil istiqra'. Maka dalil istiqra' ini dalil yang paling kuat. Maka kalau ada orang membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dia memahaminya dan membaca seluruh tafsirnya, kemudian dia menyimpulkan, maka itu dalil yang paling kuat. Ya, itu dalil istiqra', dan ini dilakukan oleh para ulama. Ya, ini disebut dengan dalil al-istiqra', dan ini sangat kuat sekali. Ya. Maka pembagian tauhid ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara apa? Dalil istiqra'. Maka ada ayat yang menjelaskan tiga tauhid ini sekaligus. Ya. Dan juga kita dapati ada sebagian ayat menjelaskan sebahagian tentang jenis tauhid yang 3 ini. Di antara ayat yang menjelaskan tauhid ini sekaligus adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Ini berbicara tentang sifat, bahwasanya Allah lah Tuhan langit dan Tuhan bumi, berkaitan dengan sifat, dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian kata Allah, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah tersebut dan sabarlah kalian dalam beribadah kepadanya. Ini perintah untuk beribadah berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah itu memiliki nama? Berkaitan dengan apa? Tauhid asma was sifat. Allah jelaskan dalam satu ayat berbicara tentang tiga tauhid. Yeah. Maka para ulama berdalil dengan ayat-ayat semacam ini tentang pembagian tauhid tersebut. Taib. Kemudian kata Syekh, wa a'dham ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Kata Syekh, adapun ya perkara yang paling ya besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Dan syirik itu adalah menjadikan ya sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suatu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik ini sesuatu yang paling besar dilarang dalam Al-Qur'an dan dilarang di dalam hadis Nabi sallam, dilarang di dalam agama kita? Karena 2 sebab. Pertama, karena syirik itu adalah a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Yang kedua, syirik itu adalah a'dhamul uqubat, ya, dosa yang paling besar hukumannya. Pertama, dia dosa paling besar, yang kedua yang paling besar hukumannya. Kenapa syirik itu dosa paling besar? Disebutkan oleh para ulama sebabnya. Karena syirik ini, orang yang melakukan kesyirikan ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa ma qadallahu haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak memuliakan Allah. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka pada hakikat dia melecehkan
Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda memiliki sebidang tanah, tanah itu milik Anda, kemudian ada orang yang di bawah Anda, orang yang lemah kemudian mengambil tanah Anda kemudian dikasihkan kepada orang lain tanpa izin Anda, padahal itu bukan haknya dia, maka Anda tentu akan marah. Berarti orang tersebut melecehkan Anda. Kalau seandainya sama manusia aja demikian, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata para ulama, kenapa syirik ini dosanya paling besar? Karena pertama, di situ ketika orang berbuat syirik, dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan ini orang yang paling membangkang. Paling besar pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah jelaskan kepada mereka, manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi mereka membangkang bahwasanya boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik ini dosanya paling besar? Disebutkan oleh para ulama, karena syirik ini pada hakikatnya dia mensifati Allah sebuah sifat yang tidak pantas bagi Allah. Walaupun tidak dia utarakan, tetapi pada hakikatnya dia mensifati Allah di dalam hatinya suatu sifat yang tidak pantas bagi Allah. Ketika orang tersebut meminta kepada orang-orang yang tidak berhak untuk diminta, dia menganggap bahwasanya doanya tidak sampai kepada Allah kecuali melalui orang ini, maka pada hakikatnya dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui doa yang dia minta. Pada hakikatnya dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti apa permasalahannya. Walaupun tidak dia utarakan, tetapi lisanul hal, perbuatan yang dia lakukan menggambarkan seolah-olah dia mensifati Allah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan syirik itu dosa yang paling besar, karena orang tersebut mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa syirik ini adalah dosa yang paling besar, a'dhamul uqubat, dosa yang paling besar hukumannya, maka disebutkan oleh para ulama karena syirik ini dosanya tidak diampuni, maka otomatis hukumannya paling besar. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa dosa syirik ini paling besar hukumannya? Karena dosa syirik ini menghapuskan, membinasakan semua ibadah yang kita kerjakan. Ketika ibadah semuanya binasa, maka hukumannya adalah hukuman yang paling berat. Kemudian kenapa syirik ini dosanya hukumannya paling besar? Dosa yang dilakukan yang hukumannya paling besar karena orang yang melakukan kesyirikan ini kekal di neraka. Kekal di neraka, tidak akan keluar dari neraka, sehingga dosa syirik itu hukumannya paling besar. Kemudian Syekh menutup dengan wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil perintah bahwasanya paling besar di dalam Al-Qur'an adalah tauhid dan larangan paling besar dalam Al-Qur'an adalah syirik. Dalilnya adalah, kata Syekh, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini dalilnya, kata Syekh, bahwasanya kenapa tauhid itu perintah yang paling besar dan kenapa syirik itu adalah larangan yang paling besar dalam Al-Qur'an. Ini dalilnya. Hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib. Mungkin itu saja yang dapat lu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Silahkan, Pak. Fenomena sekarang ini kan banyak kaum muslimin memperjuangkan orang kafir zimni jadi pemimpin seperti beberapa daerah sekarang. Jelas ini mereka perjuangkan mati-matian ini karena sangat mencintai mereka. Apa ini tidak mendekati kemurtadan, Ustaz? Kemurtadan atau kekafiran? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana seseorang mencintai orang di luar Islam sebagai pemimpinnya? Bahkan memperjuangkan mati-matian sebagai pemimpinnya. Apakah ini al-wala dalam kekufuran? Apakah wala dalam kemaksiatan atau yang diharamkan di dalam Islam? Maka wala semacam ini biasanya adalah wala dalam perkara duniawi. Kenapa mereka menginginkan? Karena mereka ingin mendapatkan maslahat
duniawi dari orang ini, kecuali di dalam hatinya mengangkat orang ini agar dia membesarkan agama selain Islam, agar agama selain Islam itu lebih besar, lebih berkembang daripada agama Islam, maka ini adalah al-wala yang membawa kepada kekufuran. Karena dia mencintai orang tersebut bukan karena perkara dunia tapi perkara agama. Maka ini membawa kepada kekufuran. Tetapi kalau seandainya dia mencintainya karena masalah dunia, nanti bisnis lancar, tidak ada rintangan ketika berbisnis, kemudian dia mendapat keuntungan duniawi, maka ini wala dalam perkara dunia. Maka ini berdosa, berdosa dia tapi tidak membawa kepada kekufuran. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Adakah? Ya, silakan. Ya, wajib ya seorang muslim itu, beliau menanyakan apakah wajib kita belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ya wajib. Orang belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat wajib, tetapi ada batasannya. Ya ulun ini berarti harus sekolah sampai S3 juga lah. Karena orang S3 aja kada tuntung-tuntung belajar asma wa sifat misalnya. Tidak harus, tapi nanti ada dijelaskan oleh Syekh di sini. Batasan-batasan wajib yang harus diketahui oleh orang dalam setiap rukun. Ketika berbicara tauhid itu berbicara rukun iman yang 6. Ketika kita berbicara akidah itu kita berbicara rukun iman yang 6. Maka rukun iman yang 6 ini kita harus tahu batasan wajibnya. Ada batasan wajib yang harus kita ketahui dari rukun iman yang 6 ini. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus ada yang kita ketahui dari rukun iman yang 6 ini. Dan ini akan dijelaskan oleh Syekh. Maka ini pentingnya usul salasah. Iya. Akan dijelaskan oleh Syekh dari rukun iman yang 6 ini, batasan-batasan yang wajib kita ketahui. Karena tidak mungkin orang itu juga mengetahui tentang masalah tauhid asma wa sifat, tentang ketika Allah di atas aras, kemudian bagaimana cara membantahnya, terus banyaklah syubhat-syubhatnya. Tidak mengharuskan orang mengetahui semuanya, tapi ada batasan yang wajib yang harus kita ketahui bersama. Tidak boleh tidak jahil. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Ketika beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada para Nabi, maka batasan wajib orang mengetahui Nabi itu apa? Dia mengetahui namanya. Dia mengetahui namanya Nabi Muhammad. Kalau ada orang tidak mengetahui siapa Nabi Ikam, kada tahu aku, maka ini bukan muslim. Tidak dikasih uzur dia. Tidak boleh tidak tahu. Makanya kalau di antara nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu adalah di antaranya adalah al-i'rad an dinil Islam bikulliyah. Seseorang meninggalkan agama Islam secara total. Maksudnya meninggalkan Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, nggak mau tahu tentang agama Islam. Total dia tidak mau belajar. Maka orang total tidak mau belajar tentang agama Islam menjadikan dia tidak paham sama sekali beribadah, menjadikan dia tidak bisa beribadah, tidak bisa mentauhidkan Allah. Ya, maka orang harus tahu, dia harus belajar. Nggak boleh dia nggak tahu. Ya, maka kalau ada orang tidak tahu nama Nabi Muhammad, maka harus diajari dia, harus dia mengerti tentang bahwasanya nama nabinya adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada batasan-batasan yang wajib kita ketahui dan ini akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah. Maka insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita jelaskan tentang kita akan masuk pada usul salasah. Insyaallah usul salasah ini mungkin 8 atau 9 kali pertemuan kita selesai insyaallah usul salasah ini. Ya, maka nanti Syekh akan menjelaskan secara detail tentang batasan-batasan yang harus kita ketahui dari rukun iman tersebut. Wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.